Halo malam semua teman-teman. Kita tunggu Satriawan ya. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya technical chart atau nanya sektor atau nanya apa aja based on technical, kalian bisa raise hand terus nanya. Mungkin lebih enak kalau misalnya nanya langsung. Satriawan udah ada nih. Oke, make co-host. Halo Wan. Halo. Ya. Kita start jam 7. Iya, jam 7 pas. Kelihatan nggak? Waduh. Apa? Agak gelap-gelap gitu gimana ya kelihatannya. Mana muka lu kok nggak kelihatan? Oh, nggak ada ya? Oh iya, ada. Kita pin aja deh. Oke, biar bisa dapet dua-duanya. Nanti kalau udah mulai baru ini kita lepas. Oke, 3 menit lagi. Oh ya. Mungkin kan banyak teman-teman yang belum kenal, nanti bisa dikenalin, perkenalkan dulu. Oke. Nih. Tadi, aduh. Stop. Screen. Oke. Jam 7 ya? Mau kita mulai? Oke. Oke, bentar ya. Teman-teman, selamat malam semua. Hari ini kita mau bahas apakah bulan Mei ini memang selalu fenomenanya itu selalu sell and go away. Itu beneran apa mitos nih? Ntar kita lihat dari technical chart untuk tahun-tahun sebelumnya historical tuh kayak gimana. Terus arah bulan ke depannya nanti gimana sih? Terus arah rupiah juga nanti kita mau tahu nih setelah kenaikan suku bunga The Fed, rupiah itu kira-kira support dan resistnya itu keberapa? Karena rupiah ini juga sangat krusial untuk menentukan pergerakan indeks kita.
Nah, terus kan indeks ini udah koreksi hari ini kebetulan di bawah MA200. Nah, nanti kita akan tanya juga sama Master Satriawan ini, kira-kira indeks ini gimana sih potensi buy on weakness-nya di berapa, dan nantinya juga support berapa yang kuat dan resistennya nanti misalnya kita udah masuk, nanti kita potensi technical, potensi profit take-nya di resisten di berapa. Nah, bersama Pak Satriawan, CT adalah analis teknikal yang juga partner saya dalam mengedukasi untuk kelas teknikal. Nah, untuk oke, sekarang mungkin kita bisa mulai. Satriawan bisa perkenalkan diri, mungkin banyak teman-teman juga yang belum pernah kenal nih. Oke, sebelumnya nih biar Oke, jadi ya selamat malam semuanya teman-teman. Jadi saya Satriawan, saya technical analyst, partner cerita. Saya sudah 12 tahun di market, jadi technical analyst. Dulu 4 tahun di sekuritas lokal, sekarang 8 tahun di sekuritas asing. Jadi udah lumayan banyak lah ya pengalamannya. Dan langsung aja nih, langsung ke materinya ya. Jadi kita akan ngebahas ini sell in May and go away gitu ya. Karena ini yang mungkin udah sering dengar kali ya, dan mungkin baru terasa banget itu di bulan Mei 2022 ini, karena kalau lihat dari tahun lalu kayaknya nggak begitu terasa gitu ya. Bulan Mei ya biasa aja, naik aja gitu, atau turun, kalaupun turunnya juga nggak dalam gitu ya. Nah, kalau misalnya, ini disclaimer dulu sebelumnya di awal. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari historical, dari 10 tahun ke belakang, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di bulan Mei itu, ya rata-rata 10 tahun ke belakang dari tahun 2012 sampai 2021 itu sebenarnya memang minus sih, 0,71%. Tapi itu bukan yang terburuk. Sorry, itu gambarnya masih di cover doang. Oh, masih di cover ya. Nah, oke. Ya, ulang. Jadi disclaimer dulu. Tadi disclaimernya nggak kelihatan ya. Sorry. Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari 10 tahun ke belakang, dari tahun 2012 sampai 2021, sebenarnya di bulan Mei itu ya memang merah ya. Rata-ratanya jadi 0,71, tapi itu bukan yang terburuk. Di antara 10 tahun ke belakang sebenarnya itu yang terburuk di bulan Maret, minus 1,08% gitu ya. Jadi rata-rata bulanannya. Dan yang terburuk kedua itu di bulan Agustus, 0,9. Dan yang ketiga baru di bulan Mei. Dan kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya per tanggal 12 ini ya, itu sama kayak tahun 2012, itu full month ya. Bulan Mei di 2012 itu minus 8,3%. Tapi setelah itu nggak ada yang signifikan gitu. Hanya di tahun 2019 yang turun signifikan, itu pun cuma 3,8%. Dan kita turun terbanyak ini itu terakhir itu kejadian cuma di bulan September 2020, itu minus 7%, 7,03%. Sementara setelah itu turun dalam itu hanya di bulan Maret 2021 itu minus 4%. Jadi sebenarnya kalau lihat dari 10 tahun ke belakang itu Mei bukan yang paling buruk gitu lah ya. Jadi yang paling buruk itu sebenarnya Agustus kalau rata-ratain. Dan kalau misalnya kita tarik lebih panjang itu ya, dari tahun 91, 31 tahun, dari tahun 91 sampai 2021, sebenarnya bulan Mei itu juga antara naik dan turunnya itu masih lebih besar naiknya daripada turunnya. Jadi naiknya itu ada 18, dari 31 itu ada 18 yang naik ya, 18 tahun dari tahun 91 sampai 2021. Lalu ada yang turun itu ada 13 tahun gitu ya, jadi 58%. Sebenarnya yang buruk itu sebenarnya bulan Agustus, dari 31 tahun ya 13 itu kebalikannya, 13 itu naik, 18 turun. Jadi up rate-nya itu cuma 42%, sementara down rate-nya itu 58%. Jadi bukan Mei yang paling buruk, tapi Agustus sebenarnya. Nah, itu untuk dari 31 tahun ke belakang. Jadi sebenarnya Mei itu nggak buruk-buruk banget gitu. Nanti kita lihat deh chart-nya. Dan ini kalau misalnya kita bicara year to date ya, JCI dan foreign flow, sebenarnya foreign flow masih inflow ya. Total itu nih all market, jadi ada semuanya, jadi reguler dan non reguler itu ada masih di 65,3 T sampai hari ini. Itu di April itu gede banget karena waktu itu ada tebik ya, 2 hari 3 T sama 18 T kalau nggak salah. Jadi
di April itu sampai 40T net buy-nya. Nah, di bulan Mei ini baru yang turun lumayan gitu ya. Jadi sampai di 12 tanggal 12 bulan Mei ini asing udah minus 6,8 T. Dan kalau lihat dari return-nya itu Januari sampai April itu positif. Jadi dan Mei itu udah minus 8,7% per hari ini. Jadi total year to date sampai hari ini itu masih plus, tapi plusnya itu langsung berkurang gitu ya. Dari plus lumayan jadi sekarang tinggal plus 0,3 doang gitu. Bisa kita lihat, jadi asing dan IHSG itu sebenarnya bergerak beriringan gitu ya dari awal tahun sampai sebelum Lebaran. Setelah libur Lebaran itu masih beriringan juga, tapi dalam hal kebalikan sama-sama turun, tapi turunnya IHSG masih lebih deras dibandingkan dengan turunnya net inflow asing gitu. Nah, kalau dari sektor gimana? Kalau dari sektor kita plotting bagi 3 ya, ada short, medium, dan long. Jadi ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, dan 12 bulan. Jadi kalau misalnya dari IHSG, 3 bulanan itu sebenarnya udah kelihatan downtrend, jadi udah lebih rendah dari 3 bulan yang lalu. Sementara 6 bulannya itu jadi kelihatannya di sideways, walaupun 12 bulan ke belakang itu masih up. Sedangkan kalau misalnya dari sektor-sektornya, jadi IHSG itu ada 11 sektor. Yang pertama itu dari IDX Finance, itu ya 3 bulan sama 6 bulannya itu udah turun, jadi hari ini itu udah di bawah MA 200 juga, IDX Finance. Jangka panjangnya aja yang masih bagus gitu ya. IDX non-cyclical ini kayak apa ya, kayak anti gravitasi gitu ya. Jadi waktu kemarin IHSG naik, dia turun, IHSG turun, dia naik, jadi belakangannya ya. Ini di Unilever, dalamnya itu ada Unilever, HMSP, gitu ya, jadi non cyclical. Jadi 3 bulannya itu ada kelihatan mau naik gitu ya, atau naik walaupun hari ini digebukin lumayan. Nanti kita bisa lihat chartnya. Sementara 6 bulan dan 12 bulannya non cyclical itu masih jelek. Sementara IDX Infra itu 3 bulannya jadi sideways, sementara 6 bulannya itu jadi down, sementara 12 bulannya itu masih up. Yang bagus itu ada di IDX Basic. Dalam artian ini turun naik belakangan, memang beberapa hari ini turun, tapi turunnya belum signifikan untuk 3 bulan ke belakang. Jadi 3 bulan ke belakang itu IDX Basic masih bagus, masih up. Jadi 3 bulannya masih up, 6 bulannya masih up, dan 12 bulannya masih up. Nah, sementara IDX Tekno ini mungkin yang belakangan itu momentumnya paling losing momentum ya, IDX Tekno. Jadi 3 bulannya jelek, 6 bulannya juga jelek. Tapi kalau misalnya lihat 12 bulan sih memang masih bagus. Tapi ini kelihatannya ke depannya bakal jelek. Sementara IDX Indas masih up semua. Jadi IDX Indas itu isinya Astra dan UT ya. Itu 2 terbesarnya, sementara yang lainnya itu kecil-kecil. Jadi itu masih bagus. IDX Sinergi ini belum patah-patah. Memang belakangan jadi sideways sebentar, tapi belum patah lah ya. Jadi masih up, 3 bulan masih up, 6 bulan masih up, dan 12 bulan masih up. Sementara IDX Health belakangan jadi sideways lagi, walaupun jangka panjangnya masih up. IDX Cyclic belakangan gara-gara 3 hari ke belakang itu jadi downtrend 3 bulannya, sementara medium dan long term-nya masih bagus. IDX Property 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ini masih jelek, jadi kebalikannya dari IDX Energy. Mungkin kalau yang sebelumnya berpikir bahwa setelah siklusnya energi atau coal itu properti, ternyata properti nggak jadi. Waktu itu memang sempat mau naik, tapi jadi batal gitu ya. Jadi 3, 6, dan 12 bulannya itu masih jelek properti, dan IDX Trans nih masih uptrend untuk 6 dan 12 bulannya, sementara belakangan 3 bulannya itu masih sideways. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, yang mirip dengan IHSG itu ada di IDX Finance, lalu di IDX Infra juga kurang lebih sama, dan Health dan Cyclical. Sementara kalau misalnya yang paling bagus ya, itu yang up semua itu ada di IDX Basic, Industri, dan Energi. Masih belum ngalahin lah ya. Sementara yang masih jelek dan kelihatannya masih bakal jelek dan kelihatan ke depannya masih bakal jelek itu IDX Prop, dan kelihatannya sebelumnya bagus dan bakal jelek itu ada di IDX Tekno. Dan ini untuk saham-sahamnya ya. Jadi ini per 28 April kemarin. Jadi yang IDX Finance itu yang paling besar masih di BPCA, BRI Mandiri, BNI, dan Arto. Lalu di IDX non-cyclical itu di Unilever yang paling besar, IMSP, CBP, IDX Infra itu di Telkom, Tebik, Mtel,
MTEL, Mitratel, lalu di IDX Basic itu ada di TPIA, MDKA, BRPT, IDX Tekno itu Goto yang paling besar ya, kemarin baru IPO itu 322 ya, pasti hari ini lebih kecil dari 322 market cap-nya. Sementara IDX Indas itu yang besar cuma di Astra sama UNTR, sementara yang lainnya kecil-kecil. IDX Energy ini kurang lebih yang paling besar itu sebenarnya Bayan ya, walaupun kurang liquid. Bayan, ADMR, Adaro, TCPI. Lalu di IDX Health itu di Kalbe, Mika Sido, IDX Cyclic, MSCN, Masa, STMA. IDX Property itu paling besar di Pakuwon. Sementara di IDX Trans itu paling besar itu ada di Temas, ASA, dan SMDR. Ya, itu dulu untuk presentasinya. Silakan kita buka tanya jawab. Oke. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, bisa di chat box, ya, bisa juga di raise hand. Nah, sekarang tadi kan kita mau nanya dulu ya, Wan. Kira-kira tuh IDR-nya dulu deh. IDR-nya itu kan mulai kelihatan ada perlemahan ya. Kira-kira ini bisa ke berapa ya? Karena ini mungkin IDR atau rupiah ini juga sangat menentukan kita punya investasi. Karena kalau memang rupiahnya cenderung akan melemah nantinya, mungkin kita akan memperbanyak saham-saham yang mempunyai exposure income in US dollar, mungkin kayak komoditi dan mengurangi yang perusahaan yang banyak utang dalam bentuk US dollar. Nah, ini rupiahnya terhadap US dollar gimana? Ya. Jadi rupiahnya itu setelah waktu itu konsolidasi ya, tapi konsolidasinya tuh bikinnya kayak ascending triangle seperti ini. Jadi atasnya tuh kurang lebih sama di 14.400, jadi ya. Sementara support itu makin lama makin naik gitu ya. Dan waktu itu sebelum lebaran itu breakout, dia break di 14.4 dan ketika turun itu cuman di 14.4 doang. Jadi itu dia throwback sebentar lalu dia rally lagi dan per hari ini itu sebenarnya kalau waktu itu kita lihat di baca grafik itu udah kena targetnya ya. Itu kalau kita plotting ascending triangle doang itu targetnya sebenarnya di 14.585. Kalau hari ini tutupnya di 14.595. Jadi udah kena target lah kalau kita pakai asumsi. Nah, habis dari sini mau kemana? Kalau lihat dari indikatornya sih memang ini udah kelihatannya udah overbought ya, udah jenuh beli, RSI-nya udah sampai 80, mungkin kalau misalnya naik udah nggak banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita gedein chart-nya, kita plotting dari katakanlah Agustus atau September 2021, kita asumsinya ini bikin rounding bottom atau let's say cup with handle lah, ini cup-nya ini handle-nya, itu target selanjutnya untuk rupiah itu ada di sekitar 14.700 untuk rupiahnya di situ. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya yang kita 14.721 itu terlewati, apakah kita mesti hati-hati nih? Ya, jadi memang ini sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan currency yang lain itu sebenarnya rupiah itu apa ya? Sebenarnya awalnya kuat ya, di belakangan aja nih baru kelihatan melemah. Kalau dibandingin dengan ya katakanlah yen atau yang lain ya, ini sebenarnya masih lebih kuat loh dibandingin mereka gitu ya. Benar. Kalau untuk level-levelnya di atas 14.7 itu tertinggi selanjutnya itu ada di bulan September 2020 itu sekitar 14.9 dekat-dekat 15.000 lah psikologis levelnya di situ. Gitu. Oke. Oh ya, terus ya hari ini kan rame sekali kalau orang bilang IDX kita ini tutup di bawah MA 200. Nah, gimana sih kalau tutup di MA 200? Apakah ini akan jadi bearish atau ini belum fix nih, masih bisa ada perlawanan untuk ke atas? Ya, jadi ini gambar rupiah IHSG-nya ya. Jadi IHSG-nya kalau misalnya kita lihatin waktu itu di tanggal 10 Mei itu EMA 200-nya masih kuat ya, masih strong gitu ya. Dalam artian turun koreksi 2 hari tapi dekat-dekat EMA 200 membal gitu ya, mantul. Beda dengan hari ini, jadi hari ini jeblos gitu di EMA 200. Nah, memang kalau misalnya di bawah MA 200 hari atau EMA 200 hari itu sebenarnya kalau kita lihat mungkin kalau buat trading kurang powerful gitu ya. Ini lebih cocoknya lebih tepatnya itu buat ngelihat big picture-nya kalau saya bilang. Jadi helikopter view-nya gimana itu sebenarnya lihatnya di EMA 200. Nah, kalau misalnya dia di atas EMA 200 itu kan kita bilangnya uptrend, sementara kalau di bawah EMA 200 kita bilangnya downtrend. Nah, ini bagaimana IHSG kita akan bilang dia downtrend kalau misalnya dia tetap konsisten di bawah EMA 200.
Dalam artian nih kalau misalnya cuma koreksi terus beberapa hari ke depan dia langsung balik di atas EMA 200, ini sebenarnya ya kita masih bilang ini valid-valid aja gitu jadi support. Jadi ini masih kuat dan nanti masih ada potensi rebound lagi. Nah, itu yang jadi masalah kalau misalnya IHSG tetap berada di EMA 200 dan ketika nanti rebound itu tetap di bawah EMA 200 gitu ya. Jadi ini udah turun, nanti turun katakan 6.500 atau 64, pas rebound lagi itu EMA 200-nya jadi resisten. Nah, itu yang jelek. Karena kalau udah kayak gitu, EMA 200-nya bisa jadi resisten. Kalau dia jadi resisten dan potensinya nanti turun lagi ke bawah gitu. Itu yang kita harus hindari gitu. Jangan sampai dia beberapa hari atau nggak bisa balik lagi di atas EMA 200. Oh ya. Nah, berarti sekarang dengan penutupan indeks hari ini, besoknya ini kira-kira supportnya di berapa ya? Yang mungkin kita siap-siap untuk nangkep nih. Karena kan ini udah koreksi Ya. hari berapa. Jadi, iya benar. Ini udah lumayan dalam gitu ya. Iya. Biasanya kalau orang-orang udah mulai stres, udah mulai udah buang-buang, udah mulai panik, itu udah bottom tuh. Biasanya gitu. Ya. Kalau misalnya level ya, jadi next levelnya setelah 6647 itu EMA 200-nya di 6647 ya. Itu ada di 6480. Jadi itu level konsolidasi yang waktu itu dari Oktober 21 sampai akhir Januari 2022 ya. Di konsolidasi sampai di sekitar 6730 6750. Jadi di situ waktu itu dia breakout. Nah, sekarang di bawah EMA 200 itu levelnya adalah di sekitar 6480. Jadi di level itu untuk level selanjutnya. Nah, di bawah level itu dia akan ngetes konsolidasinya waktu itu yang ini kalau kita tarik lebih panjang lagi gambarnya itu di sekitar 6150-an. Jadi dua level pentingnya itu di 6480 sampai 6150. Oke. Nah, berarti dan nanti ini kalau misalnya kita lihat ya IHSG itu dari terakhir ketemu kita ngelihat dibandingkan dengan RSI-nya ya. Jadi terakhir dia ketemu oversold level itu di 19 Mei 2021. Jadi hampir setahun gitu ya. Setelah 19 Mei itu dia nggak pernah balik lagi di bawah 30. Jadi baru sekarang ini balik lagi di bawah 30 gitu. Jadi selama setahun ini belum pernah ke level oversold dan baru sekarang itu ke level oversold. Jadi ini agak jarang-jarang nih ketemu level oversold nih untuk IHSG. Gitu. Oke. Thank you. Berarti besok kita perhatikan di kisaran indeks 6480 ya. Bisa bertahan nggak sih? Tahu nih daunnya hari ini gimana? Nah, kemudian, kita mau nanya nih sektoral nih kan tadi kan kamu udah bahas nih. Nah, kalau biasa kan indeks itu rebound harus biasanya the biggest market cap itu kan banking. Nah, dari banking itu berapa 5 bank, mungkin 4 kali ya bank besar ya, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Itu dari 4 bank itu yang paling menarik atau paling potensi untuk kita beli itu yang mana ya? Ya, sebenarnya kalau lagi di persimpangan itu yang pertama Mandiri ya, Mandiri dan BRI coba deh. Mandiri sama BRI ya? Ya. Kan kemarin waktu kapan ya, awal tahun ya atau akhir tahun ya, Satriawan ini pernah rekomen BBNI, dia jagoan dia, ternyata BBNI gila, itu benar-benar achieve targetnya dia semua lewat. Dan waktu itu BNI masih berapa ya, 7.000 apa 6.000-an ya waktu itu ya. Waktu itu masih di sekitar sini nih, atau masih di sini. Emang waktu itu paling bagus sih BNI, paling ketinggalan dan kelihatannya potensi naiknya paling kencang gitu. Nah, ini kita juga mau tahu nih, apakah BBNI masih akan terus ngasih kita cuan nih kayak sebelumnya, atau sekarang udah ada potensi saham bank lain besar yang lebih menarik? Ya sebenarnya BNI itu, ini ya BNI dulu ya, tadi Mandiri nggak jadi. Jadi BNI itu memang udah waktu itu kena targetnya itu di 99, habis itu ya turun, udah waktu itu topnya, dan ini support pertamanya udah lewat di 8.600, nextnya itu di sekitar 8.000 ya, minornya di sini, nanti kuatnya itu di sekitar 7550 ini. Jadi tampaknya ini 8-nya bisa nahan, jadi level selanjutnya ada di 8 sampai di 550. Masih maintain di level 7550 masih oke. Jadi kalau misalnya mau buy BNI, buy neckness-nya itu 8.000,
sampai 75 gitu ya. Jadi overall sih masih oke. Kalau misalnya mau kampungin ya di dua level. Sementara resistennya ya 8.000 sampai 7550. Oke. Sementara resisten pendeknya itu ada di sekitar 9 ribuan, last high-nya di 99. Dua level itu dulu deh. Iya sih, kemarin begitu kena 9.000 lewat dikit, 91 lebih dikit deh. Mulai ada yang jualan sih. Oke. Jadi, terus tadi apa Mandiri ya? Mandiri dulu. Mandiri itu hari ini udah deket-deket support uptrend line-nya yang dari Januari 2022. Jadi kalau kita tarik garisnya ya, itu masih uptrend dari Januari 2022. Itu next-nya yang jadi support itu di 77. Jadi pertama di 77 dulu, next-nya by next level-nya itu di sekitar 7.500. Jadi dua level itu kita expect masih bisa nahan, bertahan di level itu yang jadi resisten itu di 8.081, lalu last high-nya di 9075 ya, belum sampai 91. Jadi di dua level itu. Lalu di BBRI, Bank Rakyat, nah di Bank Rakyat ini lagi di bawah ya, lagi penentuan. Jadi kalau misalnya kita, ini support uptrend line-nya udah lewat, beda sama Mandiri tadi. Mandiri itu masih belum lewat support uptrend line-nya, sementara BRI itu nih udah lewat sedikit, dan sekarang lagi ngetes sama 200-nya di 43 ya, 4340 sampai 43 di level-level itu. Nah ini kita expect sih bisa bertahan di level ini, karena kalau misalnya nggak bisa bertahan nih lumayan jauh sih di sekitar ya lumayan lah 4.000-an ya, 4.050 di 4.040 di situ yang jadi support levelnya ya. Jadi maintain di level 4.300 ini, range-nya itu di 45, 4530 sampai di 4760. Dia bahkan balik lagi konsolidasi di level segini. 43 sampai 47 lah katakanlah seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya 43 nggak nahan, berarti next-nya yang jadi support level itu ada di sekitar 4.050 sampai di 4.000 untuk BRI-nya. Ini BRI lagi supportnya nih lagi di penentuan. Wah, jauh juga ya. Kalau BCA gimana? Nah, di BBCA belakangan jadi yang paling jelek. Jadi ini kalau misalnya kita lihat di level sini aja ya, itu kelihatannya bisa jadi triple top. Jadi kalau selama BBCA nggak bisa balik di atas 7.600-an, itu arahnya ke sekitar 6.900, itu target triple topnya. Jadi di level-level ini memang harus nahan. Jadi biasanya setelah dia breakout tuh ada rebound dulu. Ini kemarin rebound tapi nggak bisa balik lagi di atas 76, dan sekarang ini ada di, dan dia sekarang juga udah di bawah EMA 200. Dan ini ada di support konsolidasinya di sekitar 72.50. Jadi di level pertama udah lewat 76. Di harusnya kalau misalnya masih uptrend nih di atau seenggaknya konsolidasi di 72.50-nya nahan. Tapi kalau misalnya enggak juga ya berarti di sekitar 69 jadi target BCA-nya. Sementara sih kalau misalnya dari awal 2022 kita ngelihatnya setelah break di 76 itu ada potensi triple top, itu targetnya di 69. Gila sih kemarin coba naik tapi nggak kuat. Ya makanya hari ini kebetulan emang berapa hari ini foreign flow-nya gede sekali jualan di sana sih. Nah, jadi dari 4 bank besar itu kira-kira yang paling berani kita untuk spekulasi buy itu di sementara BNI sama Bank Mandiri. Oh, berarti BNI dulu, BNI sama Mandiri ya. Gitu. Oke. Nah, ini karena kan BRI itu lagi penentuan juga sih, itu udah di 43, nih 43-nya nahan apa enggak nih gitu. Dia sih. Lagi confirm nih, ini mau nahan apa mau mantul atau mau jeblos terus gitu. Oke, nah ini kan yang paling rame belakangan orang invest adalah di sektor komoditi. Nah, kelihatannya komoditi ini kan harusnya kan kalau kita lihat masih ada potensi dari supply disruption atau gangguan supply di mana masih akan terus naik karena beberapa negara udah mulai reopening, udah mulai juga buka border. Nah, orang kan berpikir aktivitas ekonomi akan dimulai, ada aktivitas berarti kebutuhan akan energi juga akan naik. Nah, gimana nih dengan sektor komoditi ini? Dari sektor komoditi mungkin kita lihat dulu ya kayak call dulu deh yang batu bara yang kemarin rame si India lagi buka lagi pertambangan batu bara karena kekurangan, lagi ada beberapa negara juga kena heat wave panas jadi butuh AC, butuh energi lebih.
Nah, ini yang dari batu bara yang paling gede kan the biggest market cap mungkin Adaro ya. Iya. Adaro yang, nah kalau Adaro-nya ini bagaimana? Adaro, ITMG, PTBA biasanya tuh Ya, tiga itu. ya PTBA kan karena mau RUPS ya besok lah. Kalau nggak salah besok deh RUPS untuk dividen yang kemungkinan dividen cukup besar. Ya. Overall sih ini masih up ya. Beda sama Banks yang tadi ya. Banks yang tadi kan beberapa hari turun lumayan. Sementara kalau misalnya Adaro ya turun sih, tapi turun biasa aja gitu. Setelah Benar. turun lumayan dalam terus ya dia sideways gitu. Hmm. Walaupun kalau misalnya untuk naik lagi dia harus break dan maintain di atas 3370 atau 3460 pendeknya di situ. Break level itu arahnya di sekitar 3780 sampai 38. Jadi harus break dan maintain di atas level itu dulu baru bagus gitu. Hmm. Sementara sih overall masih uptrend, EMA 200-nya aja masih di 2200. Harga sekarang di 3100-an kan, jadi masih jauh, masih uptrend. Oke, oke. Kemudian untuk TMG ya. TMG TMG dulu. hari ini hijau loh tadi. Iya. Hmm. TMG overall sih range-nya masih sama 25.500 sampai 30.200. Jadi masih trading range saja dia. 2 hari ini ngetes 30.200 nggak bisa. Udah break tapi balik lagi di bawah gitu ya. Jadi selama nanti bisa break dan maintain di atas 30.200 itu arahnya 35.000. Tapi kalau misalnya nggak bisa break di level ini ya kemungkinan masih sideways aja nih si TMG ini. Gitu. Nah, terus Overall kalau jangka panjang memang masih uptrend sih. masih bagus ya. TBA ya. Iya, PTBA sama Indi kali ya. Sama yang paling kecil yang lagi orang suka juga Bumi sih. Bumi Doit lah kanan. Iya, Doit kemarin bagus, hari ini aduh turunnya gila. Ya, kalau PTBA mirip-mirip kayak tadi Adaro, jadi next-nya itu yang jadi resistance sekitar 3760 sampai di sekitar 38. Jadi break dan maintain di 3760 atau 38 itu baru bagus lagi. Itu targetnya di sekitar 4340 ya. Jadi belakangan itu jadi support pendeknya itu di sekitar 3600 untuk PTBA-nya. Sementara Indika memang masih uptrend. Belakangan aja nih yang lainnya naik dia masih ketinggalan kelihatannya ya. Ini support pendeknya itu ada di 2470. Jadi maintain di level Fibo 61,8% ini. Dia akan ngetes selesainya di sekitar 2760. Break level itu targetnya di sekitar 3000 untuk Indikanya. Sementara ya masih yang si uptrend sih. Mungkin kalau misalnya nggak bisa bertahan di 2470 itu next-nya yang jadi support di sekitar 24 sampai 2150 itu yang kuatnya. Oke, nggak terlalu jauh juga sih. Jadi ya kalau misal mau spekulasi buy, sekarang 2530 paling stop loss-nya bisa 2470 ya. Kalau 2470 nggak sempet jual masih 24. Aku sih masih suka sih sama Indika. Memang ini masih ketinggalan dan masih banyak story-nya. Sama yang tadi ya, satu lagi yang Bumi ya. Karena Bumi ini hari ini baru ada webinar tadi ya, atau ada conference call ya sama salah satu sekuritas asing nih. Tumben ya ada asing yang undang. Oke, BRMS habis ini. Ya, Bumi waktu itu ya ini udah lumayan jelek lah ya. Dibalik lagi di bawah EMA 200 ya. Waktu itu sih kan udah sempat break di atas 65. Wah, kelihatannya bagus nih. Ternyata turun lagi di bawah 62. Jadi di bawah 64 atau 62 nih jadi jelek lagi. Ini up channel-nya jadi patah. Tadinya sempat bikin up channel. Sekarang ya jadi support pendeknya itu di level-level sekarang di 54, 54, 53, di bawah itu ya balik lagi berarti ke 50. Ini jelek lagi. Sementara untuk atasnya itu di sekitar di 63 ya, atau psikologisnya di 60 dulu lah, 60, 63. Itu baru bagus Buminya. Sementara terakhir Doit ya. Iya, Doit itu emang liar. Iya. Ya, jadi Doit ini lagi koreksi dan koreksi itu lagi ngetes supportnya di 484, 480 lah. Jadi ini level pertamanya, ini sekitar Fibo 480, 475 itu Fibo 61,8. Jadi ini level-level pertamanya, gagal bertahan di sini kelihatannya akan ngetes targetnya, ini Gartley pattern-nya itu di sekitar 425. Jadi buy next levelnya itu di sekitar 475, 480, lalu bawahnya lagi itu 425. Tapi kalau misalnya udah kena sampai D ini, kemungkinan koreksi udah selesai dan dia bisa balik lagi ke atas gitu, rally lagi. Jadi Doit
ya Doit sebenarnya menarik sih. Dia kalau lagi rebound, dan kemarin juga dapat kontrak baru ya dari Australia. Jadi ya dari story, dari technical juga sebenarnya cukup menarik ya Wan ya. Iya. Ya tadi ada yang nanya ITMG boleh, ya ITMG masih menarik ya. Tapi semuanya disclaimer on ya. Kalian harus tetap cek lagi dan jaga stop loss dan trailing stop karena marketnya ini sangat-sangat volatile. Jadi perubahannya itu cepat banget. Terus ini banyak banget yang nanya tentang BRMS nih, Wan. BRMS ini hari ini ternyata tiba-tiba tutupnya di ARB. Padahal kemarin udah bagus-bagus dan besok nih atau nanti besok pagi subuh harusnya MSCI kita udah tahu nih. Kira-kira yang mana sih yang masuk ke MSCI? Ya. Jadi level ya ini agak jelek karena hari ini tembus ya uptrend lainnya yang dari Januari 2022 itu ya, dari awal tahun 1, 2, nah pas ketiga ini jebol. Jadi next ini kalau misalnya nggak langsung balik nih, ya uptrendnya ada potensi patah gitu loh ya. Nextnya itu di bawah di level 210 itu yang jadi support level di 190, 192. Ini level selanjutnya gitu ya. Di bawah ini kemungkinan bisa jadi lower low dan ini jadi uptrend, downtrend dalam jangka pendek nih. Karena kalau dia bikin lower low kan syaratnya downtrend kan dia lower low, lower high ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 198 last low-nya, ini bisa jadi bikin lower low dan dia jadi downtrend lagi. Jadi next-nya itu di bawah 210 yang jadi support di 192, 190 itu. Nah, kalau 192, 190 di jebolin. Nah, soalnya ini kan marketnya volatile banget nih. Nah, itu kira-kira di berapa? Next-nya yang kelihatan itu di sekitar 160-an ya, di 160, 162 sampai di 150, jadi sekitar 160-an lah, itu jadi support level selanjutnya. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngambil besok, kita ada ambil, misalnya dia nyentuh 192 seumpamanya, kita ambil, berarti kita akan profit taking di sekitar 210 ya Bang tadi ya? Di resistnya yang berikutnya tadi. Oke, ini banyak banget yang nanya apa sih? Oh ya, banyak nih yang nanya. Tadi ada MDKA nih. MDKA juga jelek nih, Wan, tutupnya 46. MDKA, ya. MDKA itu juga mirip kayak BRMS tadi, jadi supportnya yang dari awal tahun itu, kalau ini dari Februari sih, 1, 2, 3 kayak keempat nggak bisa nahan ini, dan waktu balik lagi itu nggak bisa, pas rebound nggak bisa balik lagi di atas support uptrend line-nya itu ya. Jadi sekarang udah ketahan di bawah 50%, next-nya itu di bawah di 46 ya, di bawah 46 itu di 4330 di dua level itu, jadi next levelnya. Kalau misalnya nggak bisa nahan di 4330 sih kayaknya lumayan ini. So next-nya di sekitar 4000 atau di level ini 3400 untuk MDK-nya. Jadi untuk mempertahankan uptrend-nya ya setidaknya next-nya itu jadi support levelnya di 46 sampai 43. Karena ini belakangan udah jadi bikin lower low, lower high nih. Jadi udah jadi downtrend jangka pendek. Dia kalau misalnya jebol 4330 jelek dong, itu jadi kayak bisa jadi head and shoulder ya? Ini sebenarnya kalau head and shoulders-nya sih kalau misalnya kita ganti 15 menit nih. Nah, head and shoulders-nya itu kejadian sebenarnya confirm-nya itu waktu di level sini nih di tanggal 9 Mei. Jadi ini left, ini head-nya, ini right-nya. Kalau misalnya pakai head and shoulders itu targetnya di sekitar 4130 untuk MDK-nya. Dengan asumsi head and shoulders ya. Gitu. Jadi level penting itu di sekitar 5.000 atau 4950, 4970. Kalau nggak bisa balik lagi di atas level itu ya targetnya next-nya di bawah 46 itu di 43 sampai 4150. Oke. Nah, terus ini banyak juga yang nanya mengenai Antam dan Inco sih. Pasti Antam Inco udah paket deh ya, karena Jokowi katanya mau ketemu Elon Musk nih. Iya.
Jadi Antam ini memang masih turun terus, belum kelihatan bottomingnya. Jadi masih seller semua isinya. Tapi seenggaknya di hari ini dia ketahan di EMA 200 dan Fibo 61,8. Jadi di level itu level support yang kita expect kuat. Jadi kalau maintain di level ini yang jadi resisten itu nanti di sekitar 25-an paling dekatnya, lalu sampai di 26, 2640, 2650. Sementara kalau misalnya di level 2270 ini atau 23 lah, 2270 23 ini nggak bisa nahan, itu support selanjutnya itu ada di sekitar 2020 untuk Antamnya. Kita asumsi ini pakai Gartley, bawahnya lagi di 2020. Tapi overall chartnya masih kurang menarik ya, Wan? Masih belum kelihatan bayarnya sih, masih seller semua ini. Jadi biasanya kalau saya sih masuknya nungguin yang kayak gini, memang nungguin yang turun merah, tapi abis itu ya dari candlenya ya, kayak either dia bikin doji, bikin hammer kayak gitu, atau bikin hijau lah, ngelawan gitu ya, baru kita masuk gitu, biasanya kayak gitu. Oke. Terus sama Inco nih, Wan. Inco soalnya hari ini lumayan ada perlawanan. Ya. Walaupun akhirannya kalah juga ya merah. Iya, merah juga. Ya, walaupun sempat awal-awal itu di 7.050 tadi, ya, tapi belakangan jadi turun lagi. Ya ini udah di support, udah di last low ya, di sekitar 66, lalu bawahnya lagi tipis itu di 6525, timbul 50%-nya. Jadi di bawah mungkin setelah sampai level-level 65 ini ada ribuan dulu jangka pendek. Kalau misalnya nggak nahan juga, next levelnya itu di sekitar 6.000 atau 5975. Nanti yang kuatnya itu ada di 5550 tuh. Nah, waktu itu jadi konsolidasi ya. Jadi kan udah konsolidasi dari Maret 2021, beberapa kali nggak bisa nahan gitu ya. Sekarang dia jadi support lah. Karena waktu itu break, dan ketika break dia tetap pas turun tetap maintain jadi resisten, jadi support gitu ya. Jadi next-nya itu di 65, 6000 dan 5550 untuk info levelnya. Iya, Inco nanti tanggal 21 Juni baru ada RUPS tuh. RUPS-nya itu RUPS tahunan, jadi potensi dividen ya. Memang belum tentu bagikan, karena Inco ini beberapa tahun terakhir nggak pernah bagikan, tapi tahun 2020 dia mulai membagikan dividen, karena sekarang Inco adalah udah bagian daripada Inalum ya. Jadi mungkin tahun ini bisa bagikan. Oke, ini banyak juga yang nanya mengenai Harum ya. Harum nih teknikalnya jelek, tapi kadang Harum ini susah nih. Kalau dibilang catnya jelek, besoknya dia naik kencang, ntar catnya jadi bagus. Ntar catnya bagus jadi bull, tiba-tiba bisa turun gitu. Emang agak susah nih indeksnya. Iya, masih mirip lah sama kayak info Antam gitu ya, turunnya udah lumayan. Jadi kemarin tertingginya itu di 14.3, terus habis itu turun sampai sekarang di 10.000. Dan ini level pertamanya di 10.000. Nih uptrend line-nya udah di bawah uptrend line yang dari Januari. Jadi di bawah 10.000 itu EMA 200-nya di 9470 atau 95, di bawah itu di 9.000. Ini sebenarnya kalau di bawah 10.000 sih agak-agak nggak enak ya. Karena kalau misalnya dia tetap bertahan di bawah 10.000 nih, kelihatannya bisa jadi double top nih. Dan panjang itu nanti. Ntar kalau kita hitung, itu di sekitar 5.600-an untuk targetnya. Wow. Iya lumayan. Makanya ini level-level selanjutnya di bawah 10.000 itu ada di 95 atau 9470, lalu di 9.000. Itu harus mantul lah. Kalau nggak mantul ini confirm ke bawah lagi itu di sekitar 56 targetnya. Iya, cuman ya Harum ya seperti biasa. Seringkali klien aku misalnya lihat, oh teknikalnya jelek di bawah 10.000, dia cut, tahunnya besokannya atau beberapa lama kemudian rebound. Jadi memang satu agak tipis-tipis, jadi gampang sekali untuk naik dan turun bid offer-nya. Dan sama katalis mungkin stock split ya 1:5-nya itu. Oh ya, terus nih ada juga yang mungkin kalau yang coba aku lihat yang sektor ini masih ada lagi nggak sih yang nanya. Antam, Antam tadi kita udah. Oh ya Pegas ya, Pegas yang berapa hari ini lumayan jadi penyelamat indeks di teritori hijau hari ini. Tadi kayaknya tutupan agak merah deh. Iya. Mulai ada profit taking. Ini range besarnya sebenarnya sih masih ini down channel ya.
Ya, bentuknya seperti ini. Jadi range besarnya itu antara 1260 sampai di 1600-an. Itu range besarnya. Sementara untuk pendeknya itu yang kemarin jadi resisten sekarang kemarin jadi resisten sekarang jadi support di 1440. Jadi nextnya kalau misalnya besok masih koreksi itu buy weakness levelnya di 1440. Maintain di level itu targetnya ini udah kena belum nih kemarin. Ya, nextnya itu targetnya yang jadi targetnya di 1560 sampai last high-nya di 1620 situ. Tapi overall masih bagus ya chartnya untuk Pegas ini. Ini pendeknya ya bagus lah beberapa hari ini ya. Tapi seenggaknya sih ini masih konsolidasi sebenarnya Pegas ini. Feature-nya. Oke, ini ada lagi sebenarnya yang menarik. Banyak banget orang bilang energi kalau balik ke 200-an mereka mau beli. Nah, sebenarnya gimana sih teknikalnya energi ini? Energi, waduh, ini. Waduh, ini lumayan panjang-panjang aja nih. Iya, swing-nya juga lumayan. Emang tipikalnya mainnya agak ini sih, liar. Ya, jadi yang sekarang jadi supportnya lumayan itu ada di 200. Iya, 200. Nah, makanya kalau katanya kalau 200 pada mau beli ini gimana kalau 200? Ya, jadi buy weakness levelnya di 200, maintain di 200. Kalau nanti maintain di 200 itu balik lagi targetnya di 260. Di atas 260 itu yang agak jauh di sekitar 300, 304 energinya. Dia baru akan jelek kalau misalnya nggak bisa maintain di bawah 200, nggak bisa maintain di atas 200 nih. Bisa jadi patah nih uptrendnya nih. Nah, kalau misalnya kita mau spekulasi nih masuk di 200 nih, Wan. Kira-kira cut loss-nya di berapa ya? Saya sih kasih yang pendek ya. Itu di sekitar 190-an lah. 190 atau 194 di situ. Sebenarnya kalau misalnya lihat jangka panjang ya, tapi karena ini energi ya, jadi agak-agak harus kuat gitu ya. Iya, agak susah. Jadi panjang itu sebenarnya kalau misalnya kita tarik uptrend lainnya sih masih bisa nih di sini nih. Nih, jadi mungkin patahnya nanti itu di sekitar 180 atau 170-an di situ. Di level-level sini ya. Jadi ya kalau misalnya 200 nggak nahan ya udah 190, 194 keluar aja gitu. Oke. Oke nih, terus ini juga banyak yang nanya tentang Bevin karena Bevin ini jebol MA 200 nih. Gimana? Aduh, Bevin yang belum jual lagi. Sayang-sayang. Dia sayang-sayang dia either ini double top atau ya double top lah ya asumsinya. Ini double top atau rectangle pattern yang jelas waktu dia break di 1230 ini jadi jelek. Karena tadinya kita expect ini konsolidasi terus naik ke atas ya. Iya, benar. Break di 1425. Waktu itu dia mirip sama apa? Saratoga kalau nggak salah ya. Iya. Ternyata enggak, malah supportnya yang jebol. Nah ini kalau misalnya di technical, kalau misalnya supportnya jebol setelah konsolidasi gini, sebenarnya kita harus benar-benar keluar di level-level sini ya, 1230 atau beberapa poin di bawah support gitu. Jadi let's say kalau 1230 levelnya ya 1200 keluar lah. Nah kalau misalnya asumsi ini double top atau rectangle pattern itu yang jadi target koreksi selanjutnya ada di 1040 untuk Bevin-nya. Ya mungkin ada keseret juga kali ya sama Goto karena mereka kan ya ada relate kali kata orang gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan besok ada rebound dulu. Nah, tapi kalau misalnya ada rebound balik ke 12-an, nih jadi batal nggak? Dia harus balik lagi break dan maintain di atas 1230 baru ngebatalin ini koreksinya gitu. Biasanya kan kalau misalnya balik doang tuh cuma sampai sini terus dia nanti turun lagi gitu. Jadi harus break dan maintain di atas 1230 baru ngebatalin ini potensi ke 1040-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin Bevin, ini banyak yang nanya sektor tech nih. Kan tech rata-rata semuanya hari ini banyak yang ARB. Kalau misalnya Bukalapak itu gimana? Kemarin kan sempat bagus tuh.
Iya. Buka, aduh, kita expect waktu itu bisa bikin cup with handle atau inverted head and shoulders nih. Break 390 atau 412, ternyata nggak jadi break ya. Iya. Break sebentar tapi nggak bisa maintain di atas 390 nih, jadi batal, jadi cancel. Dan ketika turun nih, ya support pertamanya itu di 354, jadi bisa lihat dibaca grafiknya ada, dan ini gagal. Jadi terus break di 618 ya. Nextnya itu yang jadi support berarti ya di last low-nya ini. Low-nya itu ya di 258. Itu terendah di 16 Maret. Jadi nextnya di situ. Itu all time low-nya dia? Iya, all time low-nya dia. Itu di 258. Di bawah itu nanti ya bisa kita hitung lagi lah pakai rounding top ini. Targetnya ke berapa. Ya, sementara itu targetnya ke situ dulu. All time low-nya buka itu 16 Maret di 258. Ya, terus ini juga ada yang nanya tentang Goto. Apa Goto udah bisa diprediksi pakai chart, karena kan dari IPO, istilah baru IPO, kemudian turunnya kayak begini. Aduh, nggak bisa Kemarin nih. tuh aku pikir akan terjadi, kan secara teknikal kelihatannya 3 hari ARB, dan ARB-nya itu kebuka kan. Jadi aku pikir itu akan rebound nih, gimana kemarin kan kripto juga pada rebound. Ternyata nggak kuat, akhirnya aku cut loss juga 1 poin di bawah ARB. Iya, ini kalau misalnya pakai chart belum kelihatan, ini kayak ADMR dibalik nih chartnya. Oh Jadi iya. masih belum kelihatan ya. Tungguin dia meliuk-liuk dulu lah baru kelihatan. Nih soalnya tiap hari masih turun. Agak susah nih melihatnya nih untuk foto. Setiap hari sellernya masih gains control ya, masih. Iya, masih seller semua isinya. Oke. Jadi masih ini ya. Oh ya, ini apa lagi sih yang tadi ada mau nanya? Inko tadi kita udah bahas. Oh ya, banyak banget yang nanya ADMR nih. Oh ya. Nah, ADMR ya. Ini belakangan jadi nggak bikin higher lagi. Jadi range pendeknya ini sekarang akan ngetes last low-nya dulu. Itu di 2210, 2200 ya. Ini expect nahan lah. Kalau nggak ada nahan ini kelihatannya bisa bikin inverted cup with handle. Jadi lumayan koreksinya nanti. Jadi maintain di level 22 ini. Next yang jadi resisten minornya itu di sekitar 25-an. Pas high-nya itu ada di sekitar 28, di 2790, 28 ya. Jadi kalau misalnya 22 nggak nahan ini, inverted cup with handle-nya, wah balik lagi ke sini. Iya. Itu sekitar 1380, 1350. Di dua-duanya harus nahan. 2200. Ini udah ada indikasi distribusi apa enggak ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan nih. Nih seenggaknya kalau misalnya confirm jelek berarti harus di bawah 22 ini. Jadi harus bikin lower low. Ini kan belum bikin. Kalau misalnya ketahan di sini ya bisa aja nih sideways dulu kan. Iya. Oke. Oh ya, sekarang gini, kita balik nanya deh. Nah, dari sekian banyak saham, kira-kira Satriawan suka yang mana nih? Yang mungkin tadi kan pagi kamu ada rekomen kayak beberapa consumer. Nah, itu yang mana sih yang kira-kira misalnya ini catnya kayaknya bakalan bagus nih, ada potensi mau naik, yang mana nih? Ya. Kalau misalnya dari sektoral sih kelihatannya yang masih kuat itu di call ya. Call itu kelihatannya masih kuat walaupun beberapa ya memang harus nunggu konfirmasi baru breakout lagi gitu ya, baru bagus lagi. Tapi seenggaknya itu masih di atas. Sementara yang kemarin breakout itu di X non cyclical. Consumer, IDX Iya. consumer. Iya. IDX consumer ya. Jadi IDX non cyclical ini ya seperti tadi di awal saya bilang, jadi pas IHSG naik dia turun, pas IHSG turun dia malah naik gitu ya. Jadi ini sekarang lagi ngetes lagi yang tadinya jadi resisten sekarang jadi support di sekitar 66, 6666. Jadi ya hari ini tuh closingnya di 662. Tapi kalau misalnya besok balik lagi nih oke lah kita bisa anggapnya sebagai
throwback jangka pendek, lalu dia naik lagi gitu ya. Targetnya di 712. Jadi ini kelihatannya masih ada potensi untuk naik. Kecuali ya besok beberapa hari itu turun terus, turunnya lumayan signifikan. Nah, ini baru confirm batal gitu inverted headed. Sementara sih hari ini masih oke lah gitu. Masih bisa dianggap sebagai koreksi sehat doang gitu di 66. Karena naik, iya, karena naiknya cepetan sih. Ya, IDX non-cyclical ini leadernya adalah Unilever ya teman-teman. The biggest market cap Unilever, pertama, kedua Sampurna, ketiga ICBP, dan keempat Cepin. Nah dari itu kan tiga ya udah nge-leading ya kemarin, kayak Unilever, Sampurna, sama ICBP-nya itu kan kemarin yang nge-leading. Nah ya nih Unilever-nya ini kan kemarin naiknya banyak, sekarang hari ini ada koreksi. Nah kalau kita misalnya mau beli nih, karena ambil momentum untuk profit taking-nya ini pullback sehat, mungkin kira-kira masuk di berapa ya, Wan? Ya ini kalau kita lihat ini sebenarnya kita expect ini cuma bikin double bottom. Kalau kita asumsi dari double bottom itu sebenarnya 4250 udah targetnya, dan bahkan ini lebih dari target gitu ya. Nah kalau misalnya nanti koreksi buy and close levelnya, nah itu level yang pertama ya di EMA 200-nya ya, itu juga di Fibo 38,2%-nya, itu di sekitar 4330 atau 43 ya, di level-level situ. Jadi itu levelnya kalau nggak pengen terlalu jauh dari level sekarang. Next-nya di level itu ya di 4940, dan itu level tertinggi selanjutnya itu di 14 Oktober 2021, itu di 5400 yang jadi resistennya. Ya, di level-level resisten itu mungkin teman-teman boleh perhatikan untuk kalau misalnya sempat nyentuh di support berikutnya yang 4330 ya kalau misalnya mau beli ya. Nah, itu profit taking di beberapa resisten tadi. Oke, ini oh ya untuk teman-teman kita sebenarnya ada buka kelas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih lanjut untuk technical, Satriawan akan memberikan insight-nya atau ngajar di kelas. Kita ada 2 kelas technical dari support dan resist. Ya sebenarnya market sekarang kita banyak sekali sih kebantu sama technical. Jadi kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, nanti aku kasih kontak adminnya untuk dihubungin. Oke, nah terus tadi kan kamu bilang 2 sektor tadi ya. Jadi kalau miningnya nggak terlalu menarik ya, Wan? Yang tadi yang ada Inco, Antam gitu. Nikelnya ya itu masih belum, dalam artian itu memang turunnya udah lumayan gitu ya, tapi bayarnya masih belum kelihatan gitu. Yang menarik itu cuma di level-levelnya aja sekarang. Level-level itu levelnya udah menarik, tapi bayarnya belum kelihatan gitu, masih seller and control. Jadi kita nungguin bayar yang muncul baru kita ikutan gitu. Oke. Jadi tunggu candle hijau. Iya, hijau atau ya betul, seenggaknya buyersnya komit lah. Ini buyersnya belum ada yang komit, masih seller semua. Oke, ini ada yang nanya, kalau buat trading plan saat market running jebol support langsung cut loss atau tunggu market close? Nah, pertanyaan yang paling banget nih kita ketemuin. Ya, ini saya jawab apa cerita jawab nih? Ya, kamu dulu lah. Ya, jadi kalau misalnya marketnya lagi begini ya, memang lebih aman begitu jebol support langsung cut gitu ya, karena ini sebenarnya sih emosional ya, dalam artian ini masih panic selling gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kita lihat ini levelnya udah nggak kuat tahan gitu ya udah langsung keluar aja gitu dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal gitu, dalam keadaan nggak panik, dalam keadaan nggak emosi marketnya, nah itu sebenarnya nungguin closing sih lebih tepat gitu. Iya sih. Sekarang kalau panik memang kalau kita mikir lagi kalau ditimpukin orang, ya antara kita action dulu atau nunggu. Ya kalau nunggu udah gitu sekarang ARB 7%. Tahu-tahu kalau udah ARB udah susah gitu. Properti sama konstruksi tadi secara sektoral masih belum jelek. Ya, Wan? Masih belum. Jelek ya. Tapi aku suka sih, tapi emang ini buat jangka panjang, nggak bisa cepet. Bakalan lama. Ya bakalan lama sih. Dari properti biasanya yang paling aku suka itu CTRA, BSTE, Sumarekon. Dan yang kecil-kecilnya MDLN sama APLN, ASRI biasanya. Cuman ini kalau secara sektoral belum, apalagi kalau lagi kayak gini kebakaran. Tapi kemarin mulai ada foreign flow sih di Sumarekon ya.
itu udah ada indikasi lumayan sih, karena biasanya habis commodity rally propertinya jalan sih. Tapi mungkin market kayak begini turun dalam-dalam, fokus ke blue chip dulu mungkin ya, kayak banking kayak tadi, banking naik dulu, habis itu mungkin diikutin yang lain. Nah, oh ya, kita belum lihat nih telco. Telco tadi kalau nggak salah telkomnya hijau deh. Telkom. Oh, sempat hijau, tapi akhirnya tutupnya merah lagi. Iya. Ya, Hmm. Telkom kurang lebih sama kayak indeks ya, tapi ini masih tetap di atas sama 200. Jadi waktu itu turunnya masih ketahan di atas sama 200. Next-nya itu yang jadi level supportnya di 42 sampai 4000 untuk Telkomnya tuh. Jadi level-level itu. Ini ya memang nggak jelek, tapi ya nggak bagus juga gitu. Dan Martian kan ini sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun atau dari tahun kemarin ya, itu gerakannya Telkom itu mix to up aja gitu. Dalam artian naiknya dikit tapi konsisten gitu. Nggak kayak info Antam gitu ya, naik sekali naik berapa puluh persen gitu ya. Kalau Telkom itu naik tapi naiknya sedikit tapi konsisten gitu. Nah, beberapa hari ini kan dibuangin ya. Jadi untuk levelnya itu pertama 42, next-nya di 4000 atau di 4080 EMA 200-nya. Oke. Jadi aku sih nggak terlalu suka Telkom sih, soalnya nggak seru gitu, kayak kalau mau sekalian beli ya yang naiknya lumayan tinggi, mungkin kayak mining, kayak itu lebih asik ya. Nah terus kalau nah dari yang tadi jagoan lu apa nih? Kalau kayak akhir tahun lalu kan BNI nih, wah nih jagoan nih, ternyata bener kan proven, bener-bener naiknya lumayan. Sekarang ada Apa ya? jalan. Sementara sih yang kelihatannya mau nyusul Unilever ya. Ini pertama Mayora hari ini diturunin, tapi ini ya semoga ini cuma false break doang sebentar. Kalau kita besok balik lagi di atas 1760, 1750 sini masih oke. Ya either ini cup with handle atau double bottom itu arahnya ke 2070. Ya next-nya saya pikir sih setelah Unilever nih bisa lah si Mayora ngikutin gitu ya jejaknya. Lalu yang belum naik tapi kelihatannya lagi bikin bottoming gitu ya, antara Cepin sama Java. Ini beneran bottoming atau enggak gitu ya. Ini Cepinnya hari ini jelek, Javanya juga juga sama. Jadi masih di bawah ini. Kita expect ini bisa bikin divergence ya. Kalau misalnya koreksi lagi. Jadi kalau misalnya mau buy weakness itu di 1330 atau di 1300-an lah ya. Walaupun confirmnya itu baru bagus di 1430 untuk Javanya. Jadi break level itu baru confirm bagus. Ya, kalau misalnya ini benar-benar bikin bullish divergence untuk Javanya, next-nya rebound-nya itu harus ke tes di 1480, break level itu baru 1600. Oke. Berarti itu beberapa yang menarik ya. Terus kalau bank tadi, yang calon kayak BNI nggak ada nih? Ya kalau untuk 4 banks itu 3 lah. 3 itu memang lagi nunggu di support. Jadi supportnya itu memang harus confirm dulu itu nahan gitu ya. Baru bagus, baru confirm bagus gitu ya. Ini udah selesai turunnya, baru lanjut lagi. Sementara yang lainnya enggak sih. Dan BCA itu yang paling jelek. Jadi BCA itu harus di atas level berapa tadi? Harus di atas level 76 baru ngebatalin ini triple topnya. Sementara kalau nggak bisa balik lagi di atas 76 itu arahnya ke 69 untuk BCA. Jadi agak jelek nih BCA-nya. Oke nih, dari tadi banyak yang nanya PSKT. PSKT ini susah dicek pakai teknikal. Ya, PSKT. Turunnya volumenya makin habis. Turun volumenya nggak ada. Iya, volumenya nggak ada. Itu aneh gitu loh. Tapi tiap hari 6%, 5% gitu ya. Iya, tapi aneh ya, maksudnya yang beli pasti males lah ya. Kalau aku juga ya udah nanti aja tunggu rame. Walaupun kita masih nyimpen ya, soalnya disayang-sayang dari kemarin berapa kali 130, 135 nggak dijual. Karena kan pikir nanti aja tunggu beggar gitu loh. Ternyata dia malah turun. Tapi turun, yang aku heran setiap hari turun volumenya tuh makin habis gitu. Tapi walaupun makin habis, yang jualan tuh tetap kayak sengaja. Buka-buka diturunin. Nah ini gimana nih kalau lihat begini? Ya, kalau ini berarti levelnya yang jadi
resistor yang tadi jadi support itu di 70-71, jadi itu harus balik lagi di atas level itu baru bagus. Sementara kalau nggak bisa balik lagi ke level itu, berarti next-nya ya arahnya ke 50 ini PSKT. Iya, cuman volumenya emang... Iya, volumenya emang tipis. Iya, Dan ini udah volumenya oversold banget. kayak orang yang jualan juga udah nggak nggak ada barang atau apa nih, yang jualan paling kena for sale atau memang udah stres udah jualan kali. Oke, ya aku mau, ini tadi ada yang nanya nih tadi kelas. Oke, aku mau share dikit untuk kelas kita ya. Oke, silakan. Nah ini share screen aku belum muncul ya. Belum. Nih, support dulu ya. Oh, ini teman-teman kalau buat yang pemula kita ada kelas support. Ini adalah untuk mempelajari kayak ya pertemuan dulu. Pertemuan pertama pasti ya Dow teori, terus kemudian ada support resist, ada moving average, Fibonacci. Karena Fibonacci ini penting untuk ke kelas advance berikutnya, yang dimana nanti kita akan belajar harmonic pattern sama kelas untuk Elliott wave ya. Terus habis itu nanti ada essential indicator, ada divergent, ada candlestick, ada gap analysis. Kita akan mempelajari beberapa gap. Nanti di sana kayak market sekarang nih kepake banget nih. Kira-kira open gap di berapa, nanti mau nutup gap, gapnya ada beberapa jenis gap. Nah, itu akan kita pelajari pertemuan keempat, dan pertemuan kelima kita ada chart pattern sama trading plan. Kemudian pertemuan keenam nanti aku akan mengarahkan mengenai psikologi trading ya. Nah, terutama market kayak gini nih, psikologi kita ini penting banget biar kita nggak keseret-seret, sama nanti kita ada praktek. Jadi pertemuan keenam itu kita ada praktek biar kalian bisa langsung Islam melukis chartnya itu benar apa salah, nanti kita koreksi, jadi kalian yang memberikan gambarnya, kita yang dengerin make sense, atau kenapa sih beli ini ya karena teknikalnya kayak apa atau chart pattern-nya kayak apa. Nah itu buat yang basic. Kemudian ini buat yang resisten, di sini ada harganya sebetulnya. Untuk resisten adalah bisa dibilang kelas advance, ini semuanya via Zoom ya. Jadi pertemuan pertama kita akan mempelajari Ichimoku, ini untuk ya awan Ichimoku, lumayan juga powerful juga, ini udah ada support resistnya ya, lumayan deh ini, sering tepat juga, aku sering pakai juga. Kemudian pertemuan kedua kita ada harmonic pattern, di mana situ ada beberapa harmonic pattern yang kita pelajari, ini lebih simpel daripada Elliott wave, tapi lumayan powerful juga. Tadi mungkin udah dikasih lihat juga beberapa chart yang ada harmonic pattern-nya. Kemudian kita ada intermarket analysis, yaitu mempelajari kira-kira market nih gimana arahnya, sama ada relative rotation graph, yaitu rotasi sektor. Jadi sektor-sektor setelah misalnya kemarin mining jalan, kira-kira sektor apa yang berpotensi naik. Nah, kita akan mempelajari dari sana. Sama Elliott wave itu ada 2 kali pertemuan, dan pertemuan yang ke-6 adalah untuk praktek juga. Jadi kalau nggak praktek biasanya kurang afdol lah ya. Kalau nggak praktek kita nggak bisa sih kalau cuma teori-teori doang. Ya itu beberapa yang ingin aku share, tadi banyak banget yang nanya. Kemudian nih apa sih tadi, kayaknya ada yang resen ya. Coba aku modet dulu. Semi ada resen mau nanya apa? Untuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Kedengeran ya Ki suaraku? Ya, kedengeran. Oke, selamat malam Ki Rita, Pak Satriawan. Ya, malam. Thank you so much buat webinarnya. Ya, sama-sama. Ki, Pak, aku mau nanya, sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi mungkin bisa dirangkum untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, untuk kalau seandainya ada beberapa emiten yang dia udah keluar dari channeling trend yang di bawahnya, aku bikin garis trend yang di bawahnya, untuk tahu dia pullback itu confirmnya setelah ada candle hijau pembalikan arah, atau bagaimana baiknya? Kayak contohnya mungkin energi kemarin tuh kan sempat turun, terus dia langsung balik lagi ke channelingnya, sama BRMS kalau nggak salah kemarin sempat juga. Nah itu biasanya kan kalau seandainya aku udah punya barang di bawah, ngeliat kayak gitu tuh langsung pengen jual.
Jadi untuk lebih yakin lagi bisa hold atau kita jual, malah kalau jual kan takutnya ntar masuk lagi malah average-nya naik kan. Udah sayang-sayang kita dapat di bawah. Paling itu sih kalau seandainya candle penutupan di bawah channeling trend yang di aku garisin di bawah. Terus yang kedua, kalau jujur aku beberapa hari ini main tuh di second sama third liner. Jadi bersyukurnya Porto ya hijau-hijau aja, tapi mainnya yang gorengan semua. Untuk yang indeks-indeks yang besar atau beberapa emiten yang besar yang buangan asing banyak, itu menyikapinya apakah kita udah standby di support-support untuk kita bisa beli buangan mereka, atau kita ikuti asing. Mereka buangnya kita ikut buang, kita nunggu beli sampai dia masuk lagi. Mungkin itu sudah ditanyakan sebelumnya, tapi aku tadi sempat skip untuk ikut dari awal sesi. Sama yang ketiga, mau nanya emiten sekarang. AMRT, itu kan udah bikin satu pattern yang bagus. Tuh dia mau bikin triangle kalau nggak salah. Terus kayaknya false turun. Sampai kemarin pun ada tarikan hari ini, tapi ditutupnya ARB lagi dengan aku belum lihat jujur volumenya kecil atau besar. Mau minta pendapatnya aja sih untuk itu aja sih Kit, 3 pertanyaanku. Thank you so much. Sehat selalu. Ya, thank you Pak Setiawan juga. Selamat malam. Beres ya pertama ya. Ya. Mungkin seperti ini ya channelingnya ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat channeling itu sebenarnya kan kayak sideways tapi dibikin diagonal gitu. Ini kan ini sebenarnya sih sama aja kayak sideways tapi dibikinnya diagonal gitu ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kayak gini memang dia akan baru jelek kalau misalnya dia nanti pas balik nggak bisa balik lagi di atas level ini gitu, nggak bisa ya nggak bisa balik lagi di level channelnya ini, balik lagi ke channel itu baru jelek. Walaupun kalau misalnya sebenarnya sih kalau lihat kayak gini sih ini ya walaupun ini nggak pakai volume ya, sebenarnya kalau misalnya breakout kayak gini pakai volume itu udah valid sebenarnya. Kalau kayak gini ya mungkin besok bisa ditunggu. Kalau misalnya langsung balik lagi itu channelingnya bisa balik lagi dalam artian masih valid. Tapi kalau misalnya nggak bisa balik lagi, ini channelnya ya bisa ya langsung invalid gitu ya. Udah nggak valid lagi. Nextnya berarti ini udah breakout beneran breakout dan ini udah invalid channelnya gitu. Yang kedua berarti maaf Pak Setiawan aku potong. Berarti untuk nunggu pullback-nya ya? Iya. Jadi begitu. Jadi kita harap nanti dia pullback ini rebound cuman ini turunnya cuman turun false break terus dia naik lagi gitu. Kita expect-nya kayak gitu. Ya, jadi ini begini. Berarti nah gitulah ya. Nah, ini cuman turunnya cuman false terus dia naik lagi dan balik lagi ke channel. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya yang kita ganti warna. Jadi kalau yang warna merah ini dia turun, dia jebol, nah rebound-nya cuman rebound pullback doang. Nah, itu ya takutnya dia nipu, nah itu akan confirm bahwa ini udah invalid up channel-nya gitu. Berarti balik lagi dilihat dari volumenya ya Pak? Ya kalau misalnya dia breakout kayak gini tapi volumenya besar, biasanya itu udah valid itu. Udah invalid ini channel-nya gitu. Berarti udah valid breakout-nya dan channel-nya berarti invalid. Jadi yang konfirmasi ya, kira-kira gitu. Yang kedua tadi Cerita mau jawab? Yang kedua kalau blue chip ya, kalau blue chip turun ya. Andaikan beberapa emiten yang buang. Oh, sorry ke mute. Sam, sorry di unmute lagi deh. Sorry. Iya, maaf. Gimana? Beberapa emiten? Kalau keadaan indeks yang kayak sekarang nih buangan asing banyak di beberapa mungkin Big Bang dan lain-lainnya. Itu kita mungkin aku pribadi sebagai retail, kita udah standby di beberapa support untuk kita jemput buangan mereka, atau kita ikutin alur mereka buang, ya kita tunggu sampai mereka ada flow masuk, baru kita masuk lagi. Itu menyikapinya gimana ya untuk kita bisa one step ahead? Oh, biasa sih aku hari kedua sore itu aku udah mulai cicil, tapi istilah cicilnya karena kemarin kan turunnya terlalu masif kan, terlalu besar kan. Itu biasanya kalau terlalu cepat ada yang namanya dead cat bounce atau rebound dulu. Nah itu biasanya aku udah mulai masuk di hari kedua, tapi belinya dikit.
asal nitip sendal dulu kalau kata orang gitu ya. Beli dulu, nanti besok kalau hari ketiganya dia masih turun, kita beli lagi. Nah, pas kemudian besokannya dia ada, kan memang kebukti hari berikutnya kan dia ada hijau kan. Nah, pas hijau itu aku jual. Karena gini, sebenarnya aku nggak mau jual dulu. Aku pasang di atas di titik resist. Nah, ada beberapa yang kejemput, tapi ada beberapa yang nggak kejemput, tapi berbalik turun. Berarti kalau kita lihat dari transaksi, asingnya itu masih net sell di big cap tadi, masih net sell di BCA, masih net sell di kemarin apa Bank Mandiri ya kalau nggak salah. Berarti kalau kayak gitu, asingnya masih jualan. Kalau kayak gitu, kalau kita udah posisinya udah untung, dan kita coba antri di resist nggak kejemput, ya udah, kalau aku sih udah profit taking aja. Oke. Berarti lebih ke manfaatin momentum ya, Ci ya? Benar-benar. Karena kemarin kenapa aku masuk ya karena turunnya terlalu besar gitu. Aku pikir aku mulai masuk di hari kedua penurunan. Selasa berarti ya, Ci? Iya, masuknya dikit dulu. Yang penting nyicil lah, karena kita nggak tahu kalau terlalu gede kadang besoknya rebound. Nah, ternyata dia masih turun lagi sehari. Nah, pas turun sehari itu ya baru kita ini deh, baru nambah lagi besokannya gitu. Dan hari berikutnya begitu ada hijau, kita lihat hijaunya kuat apa enggak. Kalau hijaunya ternyata cuman tetap ada setelah naik, terus dia mulai turun, mulai ada pukulan-pukulan ke bawah, berarti kan sellernya itu lebih mendominasi. Berarti kita harus ikutan jual deh kalau kayak gitu. Posisi mungkin udah profit ya. Ada juga kemarin aku yang nggak profit karena aku beli agak ketinggian, yaitu di Bank Mandiri aku beli agak ketinggian, terus aku average down di ARB, tapi karena yang beli hari pertamanya agak banyak dan belinya ketinggian itu nggak nutup Islam posisinya, jadi aku buang tuh Mandiri aku jadi masih loss. Jadi Mandiri aku loss, BCA sama BBNI profit, tapi BRI yang masuk. Jadi ya kita disiplin aja deh pokoknya. Sekarang begitu beli kayaknya market yang nggak enak aku buang. Kayak tadi tuh BRMS jujur aku tadi baru buang loh. Kenapa? Karena sebenarnya aku beli udah untung, terus sempat aku jual waktu di atas yang candle yang 240 itu ya kalau nggak salah, aku lupa di 200 berapa. Nah, terus begitu turun aku cover aku simpen, sayang-sayang. Kemarin juga sempat nambah. Tapi tadi entah kenapa 206 atau 204 ada bid 100.000 itu timpukin. Wah, ini kayaknya beres nih. Nggak beres, mau nggak mau kita udah. Kadang-kadang kalau kayak gini aku buang dulu. Kenapa? Kalau jual, kalau kita salah, kita tinggal cover balik. Sebenarnya marketnya kan boleh dibilang lagi nggak terlalu kondusif ya. Lagi nggak terlalu bagus. Istilah boleh dibilang kita tend to be bearish saat ini. Jadi lebih baik kita jaga risk dulu, kita jual, nanti kalau misalnya kita salah jual, kita masih bisa cover gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tahan, terus tahunya jebol-jebol terus ya juga jadinya kan, mau jual lagi berapa, udah telat. Betul. Kadang-kadang gitu. Ci, aku agak nyerempet sedikit. Cerita agak apa? Punya atensi khusus sama stock splitnya Harum nggak? Harusnya kan sebelum liburan ya? Iya, aku suka Harum. Aku Harum aja sampai aku udah tahu catnya jelek itu aku belum buang. Nah, iya. Aku tadi dapat sih, memang udah mulai nyicil dari 9950 sebetulnya. Kalau bisa dapat di bawah 9.800. Tapi menurut Cici pribadi, it's good to watch ya, Harum ya? Iya, harusnya kita memang. Tapi untuk nambah aku nggak berani ya. Nggak berani nambah. Ya cuma kalau kamu belum punya barang ya nggak apa-apa, buy on weakness. Masalahnya kan aku udah punya barang gitu, dan kemarin tuh udah naik tinggi tapi aku nggak jual, akhirnya sekarang turun lagi, ya udah, jadi ya udah aku diam aja deh, nggak berani nambah. Siap, thank you banget lo cerita. Tadi pertanyaan ketiganya apa ya? AMRT Ci, itu sempat ada apa bentuk pattern kayaknya triangle ya, mohon maaf kalau salah, terus dia false break tapi volumenya nggak yang terlalu gimana, dan kemarin ada tarikan. Maksud aku kira tuh mau pullback lagi ke atas, hari ini ditutup ARB lagi. Iya, kemarin chartnya udah bagus. Triangle yang bagian sini bukan? Iya Pak, betul. Iya, ini kalau misalnya ya let's say kalau ini triangle mungkin hari ini nggak kena ya, karena dia kan cuma sekecil ini gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya kita pakai yang bigger picture, ini kelihatannya masih bisa bikin rounding bottom. Yang penting ini kan memang udah di bawah 1550. Jadi dalam beberapa hari ke depan harus balik lagi di atas 1550. Setelah masih maintain di 1550, itu arahnya masih ke 2080 buat AMRT-nya. Jadi panjangnya masih bagus, pendeknya aja yang kelihatannya agak jelek. Iya. Major trendnya tapi masih oke, Pak Satriawan. Ya, major trendnya masih up. Oh ya, kalau tadi ada yang bilang beli di 200 BRMs, ya saya juga belum tentu benar. Cuman ya karena tadi kayak kaget aja gitu loh, jadi spontan kayak jualan. Belum tentu aku benar, toh besok MSCI ada announcement kalau misalnya sampai BRMS itu masuk ke small cap aja, ya itu potensi banget. Fund lokal dan asing potensi banget untuk, kalau asing udah pasti, kalau lokal fund masih berpotensi. Mereka bisa masuk untuk ambil karena banyak banget fund yang belum bisa beli pada saat ini. Jadi ya kalau misalnya sampai flow-nya jadi bagus atau arahnya jadi naik, ya terpaksa aku mesti cover gitu. Karena tadi aku takut dia nge-break di bawah 200 kan, 202 itu memang titik stop loss sih buat saya. Thank you cerita Pak Satriawan, sehat selalu. Oke, thank you. Oke, mungkin sampai sekian dulu. Nanti lain kali mungkin kita akan coba adain lagi. Dan kalau misalnya yang minat untuk daftar kelasnya, silakan di kontak adminnya. Mungkin gitu dulu ya, teman-teman. Demikian juga ya, Wan. Ini dulu ya, sampai ketemu. Hari Sabtu aku ada webinar sama Akra, yang minat boleh join ya. Malam Pak Robin. Malam semuanya. Thank you. Bye all. Sehat selalu.